Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani, NIM H02213005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yang dimana judul proposal saya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap motivasi dan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP Negeri 1 Bambi. Baik, langsung saja masuk di bagian bab 1, yaitu latar belakang. Pendidikan adalah upaya dasar masyarakat dan negara melalui kegiatan nasihat, bimbingan, dan atau pelatihan yang berlangsung di sekolah sepanjang hidup untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu memenuhi perannya di masa depan secara memadai dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pendidikan mengacu pada pengalaman belajar terprogram yang berlangsung seumur hidup dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan non-formal di dalam dan di luar sekolah, dan ditujukan untuk mengoptimalkan keterampilan individu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat beberapa ciri penting dan muncul dari definisi di atas, Ahdar 2021, salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pendidikan adalah matematika. Matematika sebagai sarana berpikir secara ilmiah sangat penting bagi pengembangan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis siswa. Matematika juga merupakan ilmu dasar yang dibutuhkan siswa untuk berhasil dalam studinya di sekolah. Setiap orang membutuhkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siswa harus memiliki pengetahuan matematika yang cukup untuk mempersiapkan masa depan. Selanjutnya yaitu masuk di bagian motivasi. Menurut B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal siswa agar mengubah perilakunya, dan biasanya disertai dengan beberapa indikator atau faktor pendukung. Menurut Wibawa dan Surjana 2018, motivasi adalah dorongan diri agar melakukan sesuatu di mana mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu pemahaman konsep. Menurut Wina Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Beberapa indikator pemahaman konsep meliputi mampu menjelaskan secara lisan apa yang sudah dicapai, mampu menyajikan situasi matematika dengan cara berbeda, mampu dan sanggup memahami perbedaan yang memenuhi syarat pembentukan konsep, mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur, mampu memberikan berbagai macam contoh konsep yang telah dipelajari, dan mampu menerapkan konsep secara algoritmik. Meike et 2016. Berdasarkan kurikulum 2006 Satuan Pendidikan, salah satu capaian pembelajaran matematika bagi siswa ialah memahami konsep matematika, memahami konsep dan algoritma dengan secara fleksibel, akurat, dan menerapkan secara efisien dan akurat untuk menyelesaikan masalah. Meskipun telah disebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika siswa di SMP atau sederajat salah satunya harus memiliki pemahaman konsep. Namun yang terjadi, pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa masih kurang bisa dilihat dari data PISA. Menurut Dianat, tahun 2020 adalah format yang menilai keterampilan dan pengetahuan di bidang matematika, sains, dan bahasa. Pada tahun 2015, peringkat matematika Indonesia berada pada peringkat 64 dari 70 negara. Menunjukkan bahwa siswa di Indonesia memiliki keterampilan rendah dalam memperoleh pengetahuan konseptual, dan siswa memiliki keterampilan rendah dalam menyelesaikan soal-soal non-rutin. Rendahnya
kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar matematika siswa juga terjadi di SMP Negeri 1 Mambi dibuktikan dengan hasil wawancara dengan guru matematika di sekolah tersebut. Selama proses pembelajaran matematika, siswa kurang merespon pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian dari hasil ulangan yang rendah, guru mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena siswa memiliki motivasi yang rendah, cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari siswa bingung untuk memecahkan masalah seperti soal yang berbeda dari contoh. Hal ini dapat disebabkan karena model pembelajaran yang digunakan masih menggunakan model pembelajaran secara langsung. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru perlu menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada model pembelajaran yang memiliki karakteristik tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. Hal ini tersebut sesuai dengan pernyataan INAPI Dirgana 2019. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah model pembelajaran di mana siswa bertanggung jawab atas tugasnya sendiri dan mengerjakannya pada anggota kelompoknya agar kelompok yang dapat juga memahaminya. Dari segi konseptual, model pembelajaran ini lebih banyak memasukkan teori dibandingkan dengan rumus dan persamaan mata pelajaran, sehingga siswa harus memahami materinya terlebih dahulu. Berdasarkan permasalahan dan beberapa penelitian yang relevan di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Untuk itu, peneliti selanjutnya itu bagian B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan identifikasi masalah yang terdapat di SMP Negeri 1 Mambi. Yang pertama, 1. Rendahnya pemahaman konsep masalah yang dibuktikan dengan ketidakmampuan siswa dalam memahami konsep dan kurangnya motivasi belajar. Yang kedua, banyaknya siswa yang menganggap bahwa matematika sulit dan membosankan. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran langsung yang sering digunakan guru membuat siswa jadi bosan dan tidak semangat mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Bagian C, batasan dan rumusan masalah. Yang pertama, batasan. Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian hanya berfokus pada pengaruh tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP Negeri 1 Mambi. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu: yang pertama, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap pemahaman konsep matematika siswa? Yang kedua, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap motivasi belajar matematika siswa? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar matematika siswa? Bagian D, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitiannya yaitu: yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap motivasi belajar matematika siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar matematika. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian.
Yang pertama, bagi guru dapat memperoleh model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswanya dalam proses memecahkan masalah. Yang kedua, bagi siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran matematika. Siswa akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan akan tercipta rasa kerjasama antara siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, bagi sekolah dapat menerapkan model pembelajaran diskursus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Bahkan, model pembelajaran dapat digunakan di bidang studi lainnya. Dan yang terakhir, bagi peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh tipe jigsaw untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya itu bab 2. Bagian A, kajian pustaka. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka yang menggambarkan hasil belajar secara sistematis untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mempunyai tujuan tertentu. Hal itu menjadikan model pembelajaran tersebut berbeda dengan metode pembelajaran yang menerapkan langkah-langkah atau dengan pendekatan pembelajaran yang cakupannya lebih luas. Menurut Suprihatiningrum 2013 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang secara sistematis menggambarkan model pembelajaran untuk mengelola pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang diinginkan, untuk memperkuat validitas pemahaman kita tentang pola belajar. Selanjutnya itu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok kecil beranggotakan 4-6 orang dan mempunyai struktur kelompok yang heterogen. Menurut Tom F. Savage yang dikutip Rosman, pembelajaran kooperatif adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi kelompok. Dan pembelajaran kooperatif, proses pembelajaran tidak harus dari guru ke siswa. Siswa juga dapat saling mengajar dari siswa lainnya. Belajar dari teman sejawat atau peer teaching lebih efektif dibandingkan belajar dari guru. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan metode pembelajaran yang berbasis pada struktur kelompok belajar multifungsi yang dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan pada semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Menurut Isjoni 2009, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu bentuk pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk secara aktif menguasai materi pembelajaran dan saling membantu untuk mencapai keberhasilan yang maksimal. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dengan menggunakan tipe Jigsaw ini, guru memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skema tersebut agar pembelajaran lebih bermakna. Selain itu, siswa mempunyai banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan siswa lain dalam suasana gotong royong. Mengelola informasi dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Tipe Jigsaw tersebut dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap dirinya sendiri dan juga memerlukan saling ketergantungan aktif atau saling mengajar dengan teman kelompoknya. Kunci dari jenis tipe Jigsaw adalah setiap siswa saling bergantung dengan anggota timnya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan agar berhasil menyelesaikan tugas. Menurut Elliot Aronson, pelaksanaan kelas tipe Jigsaw meliputi 10 tahap, yaitu
1. Membagi siswa menjadi kelompok terdiri 5-6 orang. Yang kedua, menunjuk satu siswa untuk menjadi ketua yang biasanya siswa yang dewasa. Yang ketiga, membagi pelajaran yang dibahas menjadi 5-6 bagian. Yang keempat, memberikan materi setiap siswa untuk dipelajari dan menguasai bagiannya. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca secepatnya minimal 2 kali lebih cepat agar terbiasa dan tidak punya waktu untuk menghafal. Yang keenam, membentuk kelompok ahli beranggotakan 1 orang dari setiap kelompok jigsaw. Diskusikan poin-poin dengan siswa lain yang mempunyai segmen yang sama dan berlatih untuk mempresentasikan. Yang ketujuh, setiap siswa kelompok ahli kembali ke kelompok jigsaw. Yang kedelapan, meminta setiap siswa untuk menyajikan segmen yang dipelajarinya kepada kelompoknya, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya. Dan yang kesembilan, guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk mengamati proses. Jika ada siswa yang mengganggu, dibuat inferensi sesuai yang ditugaskan oleh pimpinan kelompok. Dan yang terakhir, ujilah materi di bagian akhir agar siswa tahu ini bukan hanya permainan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Menurut Agus Suprijono 2009 memaparkan sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase sebagai berikut. Yang pertama, fase pertama, mengomunikasikan tujuan guru dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, guru menyampaikan informasi karena informasi merupakan isi akademik. Dan yang ketiga, guru harus menjelaskan bahwa siswa harus bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan tugas kelompok harus menjadi tujuan kelompok. Dan yang keempat, guru harus mendampingi tim pembelajaran dan mengingatkan siswa tentang tugas dan waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Pada tahap ini, dukungan dari guru dapat berupa petunjuk, arahan, atau meminta beberapa siswa untuk mengulangi apa yang telah ditunjukkan. Dan yang kelima, guru melakukan evaluasi dan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menyiapkan struktur penghargaan yang dibagikan kepada siswa. Dan selanjutnya itu langkah-langkah terakhir pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Langkah-langkah pembelajaran yang dengan menggunakan model tipe jigsaw adalah: yang pertama, siswa dikelompokkan menjadi 4 orang. Yang kedua, tiap kelompok diberi materi yang berbeda-beda. Yang ketiga, anggota tim yang berbeda dengan tugas yang sama membentuk kelompok lain. Dan yang terakhir, setelah kelompok ahli berdiskusi, masing-masing anggota kembali ke kelompok masing-masing untuk memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran kooperatif. Menurut Nur Asma, pelaksana pembelajaran kooperatif setidaknya terdapat 5 prinsip yang dianut. Yang pertama, siswa aktif belajar. Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif yang berkhusus pada siswa. Kegiatan pembelajaran dilakukan terutama oleh siswa. Dan pengetahuan dibangun dan ditemukan dengan belajar dengan anggota kelompok sampai setiap siswa memahami materi pembelajaran, diakhiri dengan penulisan laporan kelompok dan individu. Yang kedua, belajar kerjasama dengan siswa, berpartisipasi aktif dalam kelompok, berdiskusi, memecahkan masalah dan menguji bersama, menghasilkan pengetahuan baru dari hasil kerja kooperatifnya. Yang ketiga, pembelajaran partisipatif. Melalui model pembelajaran ini, siswa belajar dengan melakukan sesuatu bersama-sama serta membangun pengetahuan tujuan pembelajaran. Yang keempat, pengajaran reaktif. Untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif ini, guru perlu menyusun strategi yang dapat memastikan siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan yang terakhir,
Pembelajaran yang menyenangkan. Model pembelajaran kooperatif mengikut prinsip pembelajaran menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman harus bersumber dari sikap dan perilaku guru di luar ruangan dan dari sikap dan perilaku guru di dalam kelas. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif gaya pasar mempunyai beberapa keunggulan dalam mengembangkan potensi siswa secara efektif, sehingga mencegah peran guru dalam pembelajaran menjadi terlalu dominan dan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya yang pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas dan pembelajaran siswa. Prestasi dalam satu kelompok pelajaran. Manfaat pembelajaran kooperatif berbentuk puzzle adalah jumlah siswa dalam setiap kelompok dibatasi. Yang pertama itu dapat menumbuhkan semangat kerjasama dan semangat belajar siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan saling menghargai antar teman kelas. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memungkinkan mengomunikasikan ide-ide secara terbuka, melatih siswa berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelemahan model pembelajaran kooperatif berbasis puzzle adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip utama model pembelajaran adalah belajar hanya dari teman. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya diskusi dengan siswa lain. Yang kedua, jika siswa tidak percaya diri, sulit meyakinkan mereka akan mendiskusikan materi dan mengajarkan kepada teman-temannya. Yang ketiga, menggunakan awal model pembelajaran ini sulit dikendalikan dan biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu kemampuan pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan salah satu tujuan materi yang diberikan guru karena guru merupakan pembimbing bagi siswa untuk mencapai suatu konsep yang diharapkan. Menurut Hudoyono 2003. Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa yang berupa penguasaan terhadap suatu materi pembelajaran, di mana siswa tidak hanya mengetahui dan menghafalkan sekumpulan konsep yang dipelajari, tetapi juga mengungkapkannya satu kali dan menyajikannya dengan cara lain, format yang mudah dipahami. Menurut Fatan dan Mashkur 2007. Selanjutnya itu motivasi belajar matematika. Motivasi belajar adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang dan berkaitan dengan prestasi, yaitu menguasai lingkungan sosial dan fisik, memanipulasi, mengatur, mengatasi hambatan, menjaga mutu kerja, bersaing, dan berkeinginan berusaha melampaui hasil. Menurut Conger tahun 1975. Motivasi adalah kemampuan, dorongan, keinginan, dan kekuatan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Para ahli dan psikolog sepakat bahwa motivasi sangat penting bagi keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya itu bagian B, kerangka pikir. Kegiatan pembelajaran di kelas tidak lepas dari adanya suatu pembelajaran yang baru. Kurangnya inovasi pembelajaran dari guru akan membuat siswa merasa bosan dan tidak bersemangat dalam belajar. Apalagi di masa sekarang, di mana siswa akan kembali beradaptasi untuk melakukan pembelajaran yang normal setelah melakukan aktivitas. Adanya suatu terobosan atau inovasi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membuat siswa menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran serta lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Dari rasa semangat serta motivasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep yang dimiliki siswa. Baik, inilah diagram kerangka pikir. Yang pertama, motivasi belajar matematika siswa secara berikut adalah diagram kerangka pikir.
Yang pertama itu memotivasi belajar matematika siswa menurun, pemahaman konsep matematika siswa masih kurang baik. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan guru bersifat. Model yang selanjutnya model pembelajaran kooperatif di Jigsaw, pretest tes pemahaman konsep. Pretest pemahaman konsep terbagi dua, yaitu kelas eksperimen atau model pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu post test tes pemahaman konsep. Jika penerapan model pembelajaran tipe Jigsaw di SMP Negeri 1 Mambi berpengaruh, maka pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya bagian C, hipotesis. Hipotesis penelitian menurut Sugiono 2019 adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dan rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Hal ini dianggap bersifat sementara karena jawaban diberikan hanya berdasarkan teori dan relevan dan belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya yaitu masuk di bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian adalah desain eksperimen merupakan pengembangan dari true eksperimen desain yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain yang bersama dengan pretest, post-test, kontrol grup desain. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Menurut Sugiono 2019, dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu yang tidak dipilih secara random, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan model pembelajaran kontekstual, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang diberi perlakuan model pembelajaran konvensional. Berikut adalah tabel desain non-equivalent control group design. (01 X 02 03 04). Keterangannya: 01 pengukuran kemampuan pretest kelompok eksperimen, 02 pengukuran kemampuan post-test kelompok eksperimen, 03 pengukuran kemampuan pretest kelompok kontrol, 04 pengukuran kemampuan post-test kelompok kontrol. Dan yang terakhir, X treatment atau perlakuan terhadap kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Mambi pada semester ganjil pada tahun ajaran 2024-2025. Pada kelas 8, lokasi SMP Negeri 1 Mambi berada di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya itu bagian B, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Mambi tahun ajaran 2024-2025 yang terdiri dari 3 ruang kelas dengan jumlah banyak 81. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Menurut Sugiono 2019, sampel penelitian ini meliputi siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Mambi. Selanjutnya itu definisi operasional variabel. Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, menspesifikkan kegiatan, ataupun memberikan operasional yang dilakukan untuk mengikuti variabel tersebut. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang kedua, kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep adalah kapasitas seseorang untuk mengerti, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai ide-ide atau prinsip-prinsip yang didasari suatu materi atau fenomena. Indikator pemahaman konsep menurut Sumarmo 2014. Yang pertama, menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi. Dan yang terakhir, merumuskan kondisi yang diperlukan untuk setiap konsep. Bagian D, yaitu prosedur penelitian. Penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengumpulan data. Masing-masing tahapan memiliki rancangannya. Pertama, tahapan persiapan. Pertama, yaitu melakukan observasi di sekolah. Yang kedua, berkonsultasi dengan guru matematika di SMP Negeri 1 Mambi. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Yang keempat, menyusun instrumen penelitian seperti lembaga tes, angket, dan observasi. Dan yang terakhir, menentukan sampel penelitian. 2 tahap pelaksanaan. Pertama, memberikan pretest kepada siswa, melaksanakan pretest kepada siswa yang akan diajarkan dengan model pembelajaran Yang ketiga, memberikan post-test setelah menerapkan model pembelajaran. Peneliti memberikan post-test kepada siswa untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, tahap pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data dari kelas eksperimen. Yang kedua, mengumpulkan data dari lab observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan aktivitas siswa. Yang ketiga, menganalisis data observasi. Menganalisis data observasi keterlaksanaan pembelajaran, investigasi kelompok, dan mengetahui sejauh mana model tersebut diterapkan dengan baik. Bagian E, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau suatu sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian Sugiono 2019. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, lembar observasi. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis lembar observasi yang digunakan, yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran. Yang kedua, lembar tes. Lembar tes digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, mencangkup kisi-kisi dan indikator tes, instrumen tes, rubrik penskoran, dan lembar jawaban siswa yang diharapkan. Tes tersebut diuji cobakan tersebut memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen dan penelitian ini reliabel atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu angket. Pada pembelajaran ini,
Pada akhir pembelajaran, siswa akan diberikan lembar angket untuk mengevaluasi tanggapan dan respon mereka terhadap pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya bagian F, teknik analisis data. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiono 2019. Yang pertama, tes pemahaman konsep matematis. Untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman konsep matematis siswa, maka data hasil pemahaman konsep matematis dihitung yang menggunakan rumus, nilai peserta didik, skor yang diperoleh peserta didik per skor total dikali 100%. Berikut tabel kriteria ketuntasan pemahaman konsep matematika siswa. Bisa dilihat dari tabel. Dan yang kedua itu uji endgame. Uji endgame dilakukan untuk melakukan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah diberikan perlakuan. Rumus menghitung endgame yaitu endgame sama dengan nilai post-test dikurang nilai pre-test per nilai maksimal dikurang nilai post-test. Berikut adalah tabel endgame. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah teknik statistika yang digunakan untuk populasi. Statistika yang cocok digunakan sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dan populasi yang dilakukan secara random. Menurut Sugiono 2019. Uji prasyarat. Adapun uji prasyarat dilakukan sebelum uji hipotesis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas menurut Hidayat 2014 adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada kelompok data atau uji variabel. Dan kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas menentukan apakah beberapa varian dalam populasi adalah sama. Ujian ini dilakukan berbagai persyarat uji tes, sampel independen, dan analisis varians. Asumsi yang mendasari varians. Jika dua kelompok atau lebih mempunyai varians sama, maka data tersebut dianggap homogen dan tidak perlu dilakukan uji homogenitas lagi. Jika dua kelompok data Anda memiliki distribusi normal, Anda dapat melakukan uji homogenitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani, NIM H0221305. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yang dimana judul proposal saya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap motivasi dan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP Negeri 1 Bambi. Baik, langsung saja masuk di bagian bab 1, yaitu latar belakang. Pendidikan adalah upaya dasar masyarakat dan negara melalui kegiatan nasihat, bimbingan, dan atau pelatihan yang berlangsung di sekolah sepanjang hidup untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu memenuhi perannya di masa depan secara memadai dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pendidikan mengacu pada pengalaman belajar terprogram yang berlangsung seumur hidup dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan non-formal di dalam dan di luar sekolah, dan ditujukan untuk mengoptimalkan keterampilan individu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat beberapa ciri penting dan muncul dari definisi di atas, Ahdar 2021, salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pendidikan adalah matematika.
Matematika sebagai sarana berpikir secara ilmiah sangat penting bagi pengembangan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis siswa. Matematika juga merupakan ilmu dasar yang dibutuhkan siswa untuk berhasil dalam studinya di sekolah. Setiap orang membutuhkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu, siswa harus memiliki pengetahuan matematika yang cukup untuk mempersiapkan masa depan. Selanjutnya yaitu masuk di bagian motivasi. Menurut B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal siswa agar mengubah perilakunya dan biasanya disertai dengan beberapa indikator atau faktor pendukung. Menurut Wibawa dan Surjana 2018, motivasi adalah dorongan diri agar melakukan sesuatu di mana mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu pemahaman konsep. Menurut Wina Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Beberapa indikator pemahaman konsep meliputi mampu menjelaskan secara lisan apa yang sudah dicapai, mampu menyajikan situasi matematika dengan cara berbeda, mampu dan sanggup memahami perbedaan yang memenuhi syarat pembentukan konsep, mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur, mampu memberikan berbagai macam contoh konsep yang telah dipelajari, dan mampu menerapkan konsep secara algoritmik. Meike et 2016. Berdasarkan kurikulum 2006 Satuan Pendidikan, salah satu capaian pembelajaran matematika bagi siswa ialah memahami konsep matematika, memahami konsep dan algoritma dengan secara fleksibel, akurat, dan menerapkan secara efisien dan akurat untuk menyelesaikan masalah. Meskipun telah disebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika siswa di SMP atau sederajat salah satunya harus memiliki pemahaman konsep. Namun yang terjadi, pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa masih kurang bisa dilihat dari data PISA. Menurut Dianat, tahun 2020 adalah format yang menilai keterampilan dan pengetahuan di bidang matematika, sains, dan bahasa. Pada tahun 2015, peringkat matematika Indonesia berada pada peringkat 64 dari 70 negara. Menunjukkan bahwa siswa di Indonesia memiliki keterampilan rendah dalam memperoleh pengetahuan konseptual dan siswa memiliki keterampilan rendah dalam menyelesaikan soal-soal rutin. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar matematika siswa juga terjadi di SMP Negeri 1 Mambi, dibuktikan dengan hasil wawancara dengan guru matematika di sekolah tersebut. Selama proses pembelajaran matematika, siswa kurang merespon pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian dari hasil ulangan yang rendah, guru mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena siswa memiliki motivasi yang rendah, cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari siswa, bingung untuk memecahkan masalah seperti soal yang berbeda dari contoh. Hal ini dapat disebabkan karena model pembelajaran yang digunakan masih menggunakan model pembelajaran secara langsung. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru perlu menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada model pembelajaran yang memiliki karakteristik tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. Hal ini tersebut sesuai dengan pernyataan INAPI Dirgana 2019. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah model pembelajaran di mana siswa bertanggung jawab atas tugasnya sendiri dan mengejar
mengerjakannya pada anggota kelompoknya agar kelompok yang dapat juga memahaminya. Dari segi konseptual, model pembelajaran ini lebih banyak memasukkan teori dibandingkan dengan rumus dan persamaan mata pelajaran, sehingga siswa harus memahami materinya terlebih dahulu. Berdasarkan permasalahan dan beberapa penelitian yang relevan di atas, maka penulis meneliti tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Untuk itu, peneliti selanjutnya itu bagian B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan identifikasi masalah yang terdapat di SMP Negeri 1 Mambi. Yang pertama, 1. Rendahnya pemahaman konsep masalah yang dibuktikan dengan ketidakmampuan siswa dalam memahami konsep dan kurangnya motivasi belajar. Yang kedua, banyaknya siswa yang menganggap bahwa matematika sulit dan membosankan. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran langsung yang sering digunakan guru membuat siswa jadi bosan dan tidak semangat mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Bagian C, batasan dan rumusan masalah. Yang pertama, batasan. Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian hanya berfokus pada pengaruh tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP Negeri 1 Mambi. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu: yang pertama, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap pemahaman konsep matematika siswa? Yang kedua, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap motivasi belajar matematika siswa? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar matematika siswa? Bagian D, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitiannya yaitu: yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap motivasi belajar matematika siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar matematika. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru dapat memperoleh model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswanya dalam proses memecahkan masalah. Yang kedua, bagi siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran matematika. Siswa akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan akan tercipta rasa kerjasama antara siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, bagi sekolah dapat menerapkan model pembelajaran diskursus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Bahkan, model pembelajaran dapat digunakan di bidang studi lainnya. Dan yang terakhir, bagi peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh tipe Jigsaw untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya itu bab 2. Bagian A, kajian pustaka. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka yang menggambarkan hasil belajar secara sistematis untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mempunyai tujuan tertentu. Hal itu
menjadikan model pembelajaran tersebut berbeda dengan metode pembelajaran yang menerapkan langkah-langkah atau dengan pendekatan pembelajaran yang cakupannya lebih luas. Menurut Suprihatiningrum 2013 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang secara sistematis menggambarkan model pembelajaran untuk mengelola pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang diinginkan, untuk memperkuat validitas pemahaman kita tentang pola belajar. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok kecil beranggotakan 4-6 orang dan mempunyai struktur kelompok yang heterogen. Menurut Tom F. Savage yang dikutip Rosman, pembelajaran kooperatif adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi kelompok. Dan pembelajaran kooperatif, proses pembelajaran tidak harus dari guru ke siswa. Siswa juga dapat saling mengajar dari siswa lainnya. Belajar dari teman sejawat atau peer teaching lebih efektif dibandingkan belajar dari guru. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan metode pembelajaran yang berbasis pada struktur kelompok belajar multifungsi yang dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan pada semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Menurut Isjoni 2009, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu bentuk pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk secara aktif menguasai materi pembelajaran dan saling membantu untuk mencapai keberhasilan yang maksimal. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dengan menggunakan tipe Jigsaw ini, guru memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skema tersebut agar pembelajaran lebih bermakna. Selain itu, siswa mempunyai banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan siswa lain dalam suasana gotong royong. Mengelola informasi dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Tipe Jigsaw tersebut dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap dirinya sendiri dan juga memerlukan saling ketergantungan aktif atau saling mengajar dengan teman kelompoknya. Kunci dari jenis tipe Jigsaw adalah setiap siswa saling bergantung dengan anggota timnya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan agar berhasil menyelesaikan tugas. Menurut Elliot Aronson, pelaksanaan kelas tipe Jigsaw meliputi 10 tahap, yaitu 1. Membagi siswa menjadi kelompok terdiri 5-6 orang. Yang kedua, menunjuk satu siswa untuk menjadi ketua yang biasanya siswa yang dewasa. Yang ketiga, membagi pelajaran yang dibahas menjadi 5-6 bagian. Yang keempat, memberikan materi setiap siswa untuk dipelajari dan menguasai bagiannya. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca secepatnya minimal 2 kali lebih cepat agar terbiasa dan tidak punya waktu untuk menghafal. Yang keenam, membentuk kelompok ahli beranggotakan 1 orang dari setiap kelompok Jigsaw. Diskusikan poin-poin dengan siswa lain yang mempunyai segmen yang sama dan berlatih untuk mempresentasikan. Yang ketujuh, setiap siswa kelompok ahli kembali ke kelompok Jigsaw. Yang kedelapan, meminta setiap siswa untuk menyajikan segmen yang dipelajarinya kepada kelompoknya, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya. Dan yang kesembilan, guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk mengamati proses. Jika ada siswa yang mengganggu, dibuat inferensi sesuai yang ditugaskan oleh pimpinan kelompok. Dan yang terakhir,
Ujilah materi di bagian akhir agar siswa tahu ini bukan hanya permainan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Menurut Agus Suprijono 2009 memaparkan sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase sebagai berikut. Yang pertama, fase pertama, mengomunikasikan tujuan guru dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, guru menyampaikan informasi karena informasi merupakan isi akademik. Dan yang ketiga, guru harus menjelaskan bahwa siswa harus bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan tugas kelompok harus menjadi tujuan kelompok. Dan yang keempat, guru harus mendampingi tim pembelajaran dan mengingatkan siswa tentang tugas dan waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Pada tahap ini, dukungan dari guru dapat berupa petunjuk, arahan, atau meminta beberapa siswa untuk mengulangi apa yang telah ditunjukkan. Dan yang kelima, guru melakukan evaluasi dan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menyiapkan struktur penghargaan yang dibagikan kepada siswa. Dan selanjutnya itu langkah-langkah terakhir pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Langkah-langkah pembelajaran yang dengan menggunakan model tipe Jigsaw adalah: yang pertama, siswa dikelompokkan menjadi 4 orang. Yang kedua, tiap kelompok diberi materi yang berbeda-beda. Yang ketiga, anggota tim yang berbeda dengan tugas yang sama membentuk kelompok lain. Dan yang terakhir, setelah kelompok ahli berdiskusi, masing-masing anggota kembali ke kelompok masing-masing untuk memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran kooperatif. Menurut Nur Asma, pelaksana pembelajaran kooperatif setidaknya terdapat 5 prinsip yang dianut. Yang pertama, siswa aktif belajar. Proses pembelajaran menggunakan model kooperatif yang berkhusus pada siswa. Kegiatan pembelajaran dilakukan terutama oleh siswa. Dan pengetahuan dibangun dan ditemukan dengan belajar dengan anggota kelompok sampai setiap siswa memahami materi pembelajaran, diakhiri dengan penulisan laporan kelompok dan individu. Yang kedua, belajar kerjasama dengan siswa, berpartisipasi aktif dalam kelompok, berdiskusi, memecahkan masalah dan menguji bersama, menghasilkan pengetahuan baru dari hasil kerja kooperatifnya. Yang ketiga, pembelajaran partisipatif. Melalui model pembelajaran ini, siswa belajar dengan melakukan sesuatu bersama-sama serta membangun pengetahuan tujuan pembelajaran. Yang keempat, pengajaran reaktif. Untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif ini, guru perlu menyusun strategi yang dapat memastikan siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan. Model pembelajaran kooperatif mengikut prinsip pembelajaran menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman harus bersumber dari sikap dan perilaku guru di luar ruangan dan dari sikap dan perilaku guru di dalam kelas. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif gaya pasar mempunyai beberapa keunggulan dalam mengembangkan potensi siswa secara efektif, sehingga mencegah peran guru dalam pembelajaran menjadi terlalu dominan dan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya yang pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas dan pembelajaran siswa. Prestasi dalam satu kelompok pelajaran. Manfaat pembelajaran kooperatif berbentuk puzzle adalah jumlah siswa dalam setiap kelompok dibatasi. Yang pertama itu dapat menumbuhkan semangat kerjasama dan semangat belajar siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan saling menghargai antar teman kelas. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memungkinkan mengomunikasikan ide-ide secara terbuka, melatih siswa berkomunikasi secara efektif.
Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelemahan model pembelajaran kooperatif berbasis puzzle adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip utama model pembelajaran adalah belajar hanya dari teman. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya diskusi dengan siswa lain. Yang kedua, jika siswa tidak percaya diri, sulit meyakinkan, mereka akan mendiskusikan materi dan mengajarkan kepada teman-temannya. Yang ketiga, menggunakan awal model pembelajaran ini sulit dikendalikan dan biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu kemampuan pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan salah satu tujuan materi yang diberikan guru karena guru merupakan pembimbing bagi siswa untuk mencapai suatu konsep yang diharapkan. Menurut Hudoyono 2003. Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa yang berupa penguasaan terhadap suatu materi pembelajaran di mana siswa tidak hanya mengetahui dan menghafalkan sekumpulan konsep yang dipelajari, tetapi juga mengungkapkannya satu kali dan menyajikannya dengan cara lain, format yang mudah dipahami. Menurut Fatan dan Mashkur 2007. Selanjutnya itu motivasi belajar matematika. Motivasi belajar adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang dan berkaitan dengan prestasi, yaitu menguasai lingkungan sosial dan fisik, memanipulasi, mengatur, mengatasi hambatan, menjaga mutu kerja, bersaing, dan berkeinginan berusaha melampaui hasil, menurut Conger tahun 1975. Motivasi adalah kemampuan, dorongan, keinginan, dan kekuatan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Para ahli dan psikolog sepakat bahwa motivasi sangat penting bagi keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya itu bagian B, kerangka pikir. Kegiatan pembelajaran di kelas tidak lepas dari adanya suatu pembelajaran yang baru. Kurangnya inovasi pembelajaran dari guru akan membuat siswa merasa bosan dan tidak bersemangat dalam belajar. Apalagi di masa sekarang, di mana siswa akan kembali beradaptasi untuk melakukan pembelajaran yang normal setelah melakukan aktivitas. Adanya suatu terobosan atau inovasi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membuat siswa menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran serta lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Dari rasa semangat serta motivasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep yang dimiliki siswa. Baik, inilah diagram kerangka pikir. Yang pertama, motivasi belajar matematika siswa secara berikut adalah diagram kerangka pikir. Yang pertama itu memotivasi belajar matematika siswa menurun, pemahaman konsep matematika siswa masih kurang baik. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan guru bersifat. Model yang selanjutnya model pembelajaran kooperatif di Jigsaw, pretest pemahaman konsep. Pretest pemahaman konsep terbagi dua, yaitu kelas eksperimen atau model pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu post test pemahaman konsep. Jika penerapan model pembelajaran di Jigsaw di SMP Negeri 1 Mambi berpengaruh, maka pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya bagian C, hipotesis. Hipotesis penelitian menurut Sugiono 2019 adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dan rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Hal ini dianggap bersifat sementara karena jawaban diberikan hanya berdasarkan teori dan relevan dan belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya yaitu masuk di bab 3, metode penelitian. Yang pertama,
Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian adalah desain eksperimen merupakan pengembangan dari true eksperimen desain yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain hampir sama dengan pre-test, post-test, kontrol grup desain. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Menurut Sugiono 2019, dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu yang tidak dipilih secara random, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan model pembelajaran kontekstual, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang diberi perlakuan model pembelajaran konvensional. Berikut adalah tabel desain non-equivalent control group design. (01) X 02 03 04. Keterangannya: 01 pengukuran kemampuan pretest kelompok eksperimen, 02 pengukuran kemampuan post-test kelompok eksperimen, 03 pengukuran kemampuan pretest kelompok kontrol, 04 pengukuran kemampuan post-test kelompok kontrol. Dan yang terakhir, X treatment atau perlakuan terhadap kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Mambi pada semester ganjil pada tahun ajaran 2024-2025. Pada kelas 8, lokasi SMP Negeri 1 Mambi berada di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya itu bagian B, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Mambi tahun ajaran 2024-2025 yang terdiri dari 3 ruang kelas dengan jumlah banyak 81. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiono 2019, sampel penelitian ini meliputi siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Mambi. Selanjutnya itu definisi operasional variabel. Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, menspesifikkan kegiatan, ataupun memberikan operasional yang dilakukan untuk mengikuti variabel tersebut. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang kedua, kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep adalah kapasitas seseorang untuk mengerti, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai ide-ide atau prinsip-prinsip yang didasari suatu materi atau fenomena. Indikator pemahaman konsep menurut Sumarmo 2014. Yang pertama, menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi.
Dan yang terakhir, merumuskan kondisi yang diperlukan untuk setiap konsep. Bagian D yaitu prosedur penelitian. Penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengumpulan data. Masing-masing tahapan memiliki rancangannya. Pertama, tahapan persiapan. Pertama yaitu melakukan observasi di sekolah. Yang kedua, berkonsultasi dengan guru matematika di SMP Negeri 1 Mambi. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Yang keempat, menyusun instrumen penelitian seperti lembaga tes, angket, dan observasi. Dan yang terakhir, menentukan sampel penelitian. 2 tahap pelaksanaan. Pertama, memberikan pretest kepada siswa. Melaksanakan pretest kepada siswa yang akan diajarkan dengan model pembelajaran Yang ketiga, memberikan post-test setelah menerapkan model pembelajaran. Peneliti memberikan post-test kepada siswa untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, tahap pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data dari kelas eksperimen. Yang kedua, mengumpulkan data dari lab observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan aktivitas siswa. Yang ketiga, menganalisis data observasi. Menganalisis data observasi keterlaksanaan pembelajaran, investigasi kelompok, dan mengetahui sejauh mana model tersebut diterapkan dengan baik. Bagian E, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau suatu sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian Sugiono 2019. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, lembar observasi. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis lembar observasi yang digunakan, yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran. Yang kedua, lembar tes. Lembar tes digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, mencangkup kisi-kisi dan indikator tes, instrumen tes, rubrik penskoran, dan lembar jawaban siswa yang diharapkan. Tes tersebut diuji cobakan tersebut memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen dan penelitian ini reliabel atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu angket. Pada akhir pembelajaran, siswa akan diberikan lembar angket untuk mengevaluasi tanggapan dan respon mereka terhadap pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya, bagian F, teknik analisis data. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiono 2019. Yang pertama, tes pemahaman konsep matematis. Untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman konsep matematis siswa, maka data hasil pemahaman konsep matematis dihitung dengan menggunakan rumus, nilai peserta didik, skor yang diperoleh peserta didik per skor total dikali 100%. Berikut tabel kriteria ketuntasan pemahaman konsep matematika siswa. Bisa dilihat dari tabel. Dan yang kedua itu uji endgame. Uji endgame dilakukan untuk melakukan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah diberikan perlakuan. Rumus menghitung endgame
yaitu N sama dengan nilai post-test dikurang nilai pretest per nilai maksimal dikurang nilai post-test. Berikut adalah tabel N. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah teknik statistika yang digunakan untuk populasi. Statistika yang cocok digunakan sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dan populasi ini dilakukan secara random. Menurut Sugiono 2019. Uji prasyarat. Adapun uji prasyarat dilakukan sebelum uji hipotesis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas menurut Hidayat 2014 adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada kelompok data atau uji variabel. Dan kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas menentukan apakah beberapa varian dalam populasi adalah sama. Ujian ini dilakukan berbagai persyarat uji tes, sampel independen, dan analisis varians. Asumsi yang mendasari varians. Jika dua kelompok atau lebih mempunyai varians sama, maka data tersebut dianggap homogen dan tidak perlu dilakukan uji homogenitas lagi. Jika dua kelompok data Anda memiliki distribusi normal, Anda dapat melakukan uji homogenitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.